Nah ini guys, ada kabar terbaru nih yang barusan saya dengar dari jupelnya. Jadi jarak candi induk sini dengan temuan baru yang rencana akan dieskavasi kembali setelah pembebasan lahan. Nah inilah yang menjadi misteri, apakah benar yang ini candi induk ataukah ini candi apit, ataukah bangunan yang berada di dalam tanah ini yang rencana akan dieskavasi itu merupakan candi induknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademik yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Situs Candi Losari terletak di Dusun Losari, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Situs Candi Losari ditemukan tanggal 12 Mei tahun 2004 di sebuah kebun salak milik Muhammad Badri, guru SMP Negeri 12 Magelang. Situs ini ditinjau oleh tim penelitian Balai Arkeologi Yogyakarta pada bulan Juli tahun 2005. Monggo Pak. Ketika sedang melakukan penelitian di situs Mantingan, yang terletak sekitar 2 km di sebelah barat situs Losari. Temuan pertama di situs ini berupa batu-batu andesit berhias, yang merupakan bagian dari puncak sebuah bangunan candi. Oh lagi struktur. Oke, material lagi. Ini teman susulan paling gitu. Relief lho. Keren nih, Pol. Ini lho guys, Candi Losari. Walah. Jan. Temuan-temuan yang lain berupa balok-balok batu berpelipit dan berhias ceplok bunga, antefix, serta kemuncak candi. Komponen-komponen bangunan ini diyakini merupakan bagian dari atap bangunan candi. Temuan-temuan batu candi itu ditata rapi di rumah Badri yang lokasinya tidak jauh dari situs tersebut. Tak kirain ki podo mbek ngempon, jebul gede iki. Nggih, kecil-kecil. Di kedalaman berapa meter ini Mbak? 10 ada ya Mbak ya? Oh 6 meter. Di lokasi situs itu sendiri, juga ditemukan struktur batu-batuan candi. Di sebuah lubang bekas galian yang terletak di tengah kebun salak, yang berukuran 1,5 x 1,5 meter persegi dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Berdasarkan pengamatan, dapat diperkirakan bahwa bangunan candi tersebut relatif masih utuh. Karena yang terangkat baru sebagian dari atap candinya saja. Untuk dapat mengungkap keberadaan situs candi ini, harus dilakukan ekskavasi kembali. Karena, sebagian besar candi masih tertutup tanah. Dengan penjelasan di atas, terdapat beberapa struktur bangunan kuno pada sebuah lingkungan. Sehingga, dapat disebut sebagai situs, yang kemudian dapat dikelompokkan untuk menjadi satu kesatuan, yaitu, Situs Candi Losari. Bangunan di situs Candi Losari, merupakan candi dengan gaya sama, yang dapat dimungkinkan memiliki hubungan, atau dahulu memang dibuat secara kebersamaan. Batas situs saat ini adalah, batas area penelitian yang pernah dilaksanakan oleh Balai Arkeologi Yogyakarta, dan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah.
yang ditindaklanjuti dengan pengamanan berupa pembebasan lahan tempat keberadaan situs Candi Losari. Akan tetapi, kejelasan mengenai wilayah secara keseluruhan situs Losari masih diperlukan penelaahan lebih lanjut, sehingga dapat ditentukan batasan area pengamanan, pelestarian, serta pengembangannya. Sebagai salah satu candi yang tersebar di sekitar kawasan Borobudur, Candi Losari tentunya akan mempunyai peran yang sangat penting dalam melengkapi informasi mengenai data sejarah budaya, terutama di kawasan Poros Kedu, Prambanan yang merupakan salah satu kawasan pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno yang berkuasa di Jawa Tengah antara abad 7 sampai dengan 10 Masehi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tinggalan arkeologis yang ditemukan berupa candi-candi besar di wilayah eks-Karesidenan Kedu. Jadi ketika eksplor candi istimewa ini jangan sampai terlewatkan sedikit pun. Kita harus menuruni tangga dengan ketinggian 6 meter dari dasar atas sampai dasar bawah. Alhamdulillah dhewe tekan kene iki pas musim kemarau. Jadi ning kene ora kebak banyu. Nah, ini loh. Yesus. Khususnya bagian utara serta wilayah di sekitar Candi Prambanan. Candi Losari merupakan sebuah kompleks candi agama Hindu yang terdiri dari sebuah candi induk yang menghadap ke arah timur dengan 3 buah candi perwara yang masing-masing menghadap ke arah barat. Candi Perwara 1 terletak paling utara, sedangkan Candi Perwara 2 dan Candi Perwara 3 terletak di sebelah selatan Candi Perwara 1 yang hanya berjarak 3 meter saja. Sementara, Candi Induk berada di depan atau di sebelah barat Candi Perwara 2 dan menghadap ke arah timur pada jarak 8 meter. Namun demikian, luasan situs Losari belum dapat ditentukan secara pasti, mengingat sampai saat ini, pagar keliling candi belum dapat ditemukan. Secara umum Candi Losari merupakan kompleks candi yang tidak terlalu besar. Akan tetapi, ragam hias serta seni arsitekturnya sangat indah. Di atas pintu masuk Candi Perwara 1 dan Candi Perwara 2, terdapat hiasan kepala kala yang masih utuh. Ragam hias juga terlihat apik, yakni, berupa antefik, pada komponen atap hiasan sudut atap berupa ratna atau pahatan buah keben. Relief arca, mahakala juga dapat ditemui di kiri pintu masuk Candi Induk. Kemudian, juga relief gajah di bawah pipi tangga dinding belakang Candi Induk. Rasa penasaran itu muncul ketika mendengar ada komplek bangunan candi yang tertimbun lahar dingin, sebab akibat dari letusan gunung berapi. Pagi itu, seperti biasa, setelah pulang dari piket, saya mengadakan perjalanan untuk mengunjungi objek yang dimaksudkan. Lama mencari tempat keberadaan objek tersebut, akhirnya ketemu juga. Setelah memahami tentang objek yang dimaksud, saya pribadi menyimpulkan, dan tidak mungkin hanya sekali atau 2 kali saja, letusan gunung berapi itu terjadi. Kenyataannya, mampu mengubur secara keseluruhan dari komplek bangunan yang megah dan istimewa itu. Berjarak kisaran 20 km, letak antara bangunan Candi Losari, dengan lokasi keberadaan gagahnya Gunung Merapi. Gunung Merapi yang masih aktif hingga sampai saat ini. Komplek bangunan Candi Losari terkubur material vulkanik, terdiam, dan tersimpan di dalam tanah, dengan rentang waktu yang tidak sebentar. Melainkan, Candi Losari terkubur dengan kurun waktu ribuan tahun lamanya. Ketika bangunan candi ini ditemukan, panel yang pertama kali terlihat adalah bagian penghias atap bangunan candi. Dan apakah komplek bangunan Candi Losari dulu dibangun pada dataran yang rendah? Karena, jika diamati, bangunan candi tersebut terkubur sangat dalam. Sehingga, di saat gunung berapi erupsi, mampu mengeluarkan material vulkaniknya, yang mampu mengubur komplek percandian tersebut secara keseluruhan.
hingga tak terlihat komponen bagian atap paling puncak, bahkan rata dengan tanah. Jika dibayangkan, pastinya, letusan gunung berapi tersebut maha dahsyat. Tentunya, tidak hanya mengubur komplek percandian itu saja, mungkin, komplek-komplek percandian yang berada di sekitarnya pun, ikut terkubur. Pikiran dan keyakinan pun mulai timbul, sehingga menciptakan bayangan, dan membayangkan, tentang hiruk-pikuknya suasana kelam kala itu. Sebuah musibah besar datang, menghampiri nenek moyang kita. Berapa perkampungan kuno, dan berapa nenek moyang yang ikut terdampak atas kejadian itu. Hingga sampai saat ini, mungkin masih banyak yang belum diketemukan. Dengan adanya bukti ini, betapa istimewanya leluhur kita kala itu. Mampu membangun bangunan percandian, menggunakan material batu, dan mampu bertahan hingga sampai saat ini. Sehingga, kita masih bisa melihat, menikmati kemegahannya, dan mampu membayangkan dan larut dalam lamunan. Sehingga memiliki keinginan kembali ke masa itu. Setelah komplek percandian ini ditemukan, dilaporkan, lalu ditindaklanjuti dengan peninjauan. Ketika sudah melalui tahap kajian dan penelitian, tim ahli dari Dinas Cagar Budaya Jawa Tengah dengan tim ahli dari Dinas Cagar Budaya dari Yogyakarta, mengadakan ekskavasi gabungan. Sehingga mampu menampilkan komplek bangunan Candi Losari, yang berada pada kedalaman 6 meter dari atas permukaan tanah. Selain bangunan candi yang sudah diekskavasi, yang sudah terlihat dari bentuk-bentuk bangunannya. Di sekeliling bangunan candi tersebut, kita masih bisa melihat panel-panel komponen candi yang masih berada di dalam tanah. Dan belum sempat untuk diekskavasi. Dugaan sementara, beberapa panel yang berserakan, yang terlihat masih di dalam galian tanah, diduga, panel yang terlihat itu merupakan reruntuhan dari beberapa bangunan candi yang masih terkubur. Jika nanti ekskavasi diadakan lagi, komplek di percandian ini, akan menambah daftar jumlah bangunan candi yang semestinya. Bisa saja, bangunan candi tersebut lebih dari 4 bangunan. Terate keluar ning jambangan to kuwi. Jambangan ki pot sing ana banyune lho. Selain candi induk, candi perwara, mestinya juga terdapat bangunan candi apit. Apa mungkin, justru bangunan candi yang besar, yang terlihat sekarang ini, merupakan bangunan candi apit? Dan untuk bangunan candi induknya belum terbuka. Jika benar pernyataan ini, berarti, jumlah bangunan di komplek percandian Losari berjumlah 6 bangunan, 3 bangunan candi perwara, 2 bangunan candi apit, dan 1 bangunan candi induk. Jika memang demikian, berarti masih ada 2 bangunan yang belum tereskavasi. 1 bangunan candi apit, dan satunya lagi, bangunan candi induk. Ketika serangkaian bangunan-bangunan candi berdiri megah, tidak mungkin bangunan percandian Losari tidak ada bangunan pendukung lainnya. Misalnya, bangunan pagar yang mengelilingi komplek percandian. Yang mempunyai serangkaian pintu gerbang berbentuk gapura yang megah, lengkap dengan ukiran-ukiran eksotis seperti kalamakara dan hiasan-hiasan floranya. Pahatan-pahatan relief pada bangunan candi, menunjukkan suasana kala itu, yang berada di seputaran komplek percandian Losari. Pahatan relief seperti tanaman suluran, bunga-bungaan, dan yang paling istimewa pahatan hewan gajah. Yang berada pada bagian dinding bilik luar bangunan candi. Terlihat, gajah tersebut dalam posisi di bawah makara, yang berbentuk tunas pakis atau rumah siput. Pahatan gajah menunjukkan bahwa, hewan tersebut mendominasi eksistensinya, sebagai hewan endemik yang berada di lereng Gunung Merapi kala itu.
Secara garis besar, hewan gajah tersebut liar dan tidak dipergunakan sebagai alat transportasi darat. Kenapa demikian? Jika gajah digunakan sebagai alat transportasi darat, sudah pastinya, leluhur kita akan memahatnya dengan kelengkapan seperti pelana, tali yang mengikat leher dan hiasan penutup kepala hewan. Dengan demikian, sudah dapat dipastikan bahwa, Nusantara kala itu memang kaya raya akan sumber daya alamnya. Kaya akan hewan-hewan endemiknya, kaya akan banyaknya jenis tanaman yang tumbuh di kala itu. Leluhur kita selalu mencatat setiap laporan dari kegiatan-kegiatannya di masa itu. Catatan tersebut lewat media batu dengan huruf Jawa kuno yang disebut dengan prasasti. Nah ini guys, ada kabar terbaru nih yang barusan saya dengar dari jurnalnya. Jadi jarak candi induk sini dengan temuan baru yang rencana akan diekskavasi kembali setelah pembebasan lahan. Nah inilah yang menjadi misteri. Apakah benar yang ini candi induk ataukah ini candi apit, ataukah bangunan yang berada di dalam tanah ini yang rencana akan diekskavasi itu merupakan candi induknya. Ini yang masih menjadi misteri setelah pembebasan lahan. Ukiran, tapi ini belum bisa diketahui ini ukiran apa ini. Laporan kegiatan yang diukir pada dinding-dinding candi berupa relief. Supaya apa? Supaya kita tahu kehidupan hiruk-pikuknya di masa itu. Sangat tradisional, dan sangat alamiah. Candi Losari di Magelang telah menjadi perhiasan budaya yang tak terduga, tersembunyi di dalam perut bumi sebagai akibat dari erupsi Gunung Merapi yang dahsyat. Tanggal 16 Juli tahun 2024, menjadi tonggak bersejarah ketika candi ini mulai diulas dengan penuh kagum. Ditemukan secara tak sengaja pada tahun 2004, Candi Losari mengejutkan dunia dengan keindahannya. Terletak di bawah tanah dengan kedalaman sekitar 6 meter, candi ini terdiri dari 4 bangunan yang memukau. 2 di antaranya adalah Candi Perwara yang megah, sementara 2 lainnya adalah candi induk yang menjadi pusat perhatian. Tak terbendung oleh cobaan alam, Candi Losari telah berdiri kokoh meskipun pernah terkena erupsi dan gempa. Struktur candi yang kuat menjadi bukti ketangguhan arsitektur zaman dahulu. Namun, bukan hanya keberadaannya yang memikat hati. Artefak-artefak bercorak yang tersembunyi di dalamnya juga menceritakan kisah kejayaan masa lampau. Lokasi Candi Losari bukan hanya sekadar situs bersejarah. Ia memiliki peran penting dalam memperkaya pengetahuan kita tentang kawasan Borobudur. Sebagai bagian dari pusat kekuasaan Kerajaan Mataram kuno pada abad 7 hingga 10 Masehi, candi ini adalah tautan vital dalam alur sejarah. Tak diragukan lagi, Candi Losari telah mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata budaya yang menarik di Magelang. Menyandingkan diri dengan kepopuleran Candi Borobudur, candi ini menawarkan alternatif yang tak kalah menarik. Wisatawan dapat mengeksplorasi keindahan arsitektur kuno dan merenung dalam jejak-jejak sejarah yang diabadikan di dalamnya.
Jadi, jika Anda mencari pengalaman budaya yang otentik, Candi Losari adalah pilihan yang tak bisa dilewatkan. Dengan keindahan alam sekitarnya dan pesona sejarah yang memikat, candi ini akan memikat hati dan meresapi jiwa setiap pengunjung yang datang. Bersama kita saksikan keagungan-keagungan budaya Indonesia, kearifan lokal Nusantara yang akan dimunculkan. Mangan sik, engko duhuran ngene Kang Aceh tuh ya. Piye? 12 gitu tadi. Iya. Lah ning dhisik. Ono neh rak cedak-cedak kene. Surah neng. Lah iya. Kowe man kabeh ra itu.